사는 것이야. Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 9 dari The First Night with the Duke melanjutkan di mana kami tinggalkan dengan Pangeran Yebeon dan keluarga Sun Caek yang mencarinya. Sementara itu, Sun Caek berada di kabin kumuh di hutan bersama penculiknya. Keributan para prajurit saat mereka mencari Sun Caek membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Pangeran Li Giu segera mengetahuinya dan, alih-alih membantu, dia mengejek Pangeran Yebeon. Di sisi lain, Su Gyeom menawarkan dorongan. Eng Ae juga mendengar berita itu tetapi mencoba untuk tetap tenang. Kembali ke kabin, Sun Caek memohon untuk hidupnya, tetapi penculik menolak untuk pergi. Dia mengungkapkan bahwa dia diperintahkan untuk membunuhnya oleh seseorang yang kepadanya dia berutang nyawa. Sayangnya, dia tidak mengungkapkan nama bosnya. Namun, Sun Caek berhasil melarikan diri dan menusuk kaki pria itu. Dia berlari ke drum kota dan memukulnya berulang kali. Suara drum menandakan Pangeran Yebeon, yang tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya dari tersedak sampai mati oleh penyerang. Sebelum pingsan, Sun Caek memohon Pangeran Yebeon untuk tidak membunuh penyerangnya. Tentu saja, dia menuruti dan menangkap pria itu, berharap untuk menginterogasinya. Setelah Sun Caek pingsan, Pangeran Yebeon membawanya pulang. Keluarganya senang melihatnya, dan dokter meyakinkan mereka bahwa Sun Caek baik-baik saja. Dia mencatat bahwa dia hanya pingsan karena terkejut, dan istirahat akan bermanfaat baginya. Hoyol mengundang Pangeran Yebeon untuk tidur dan bergabung dengannya untuk minum. Saat mereka minum, Hoyol berterima kasih dan meminta maaf kepada Pangeran Yebeon. Hoyol dengan senang hati menyetujui pernikahan itu, karena dia sekarang yakin bahwa Pangeran Yebeon akan selalu melindungi Sun Caek. Saat malam semakin dalam, Yebeon mengalami mimpi buruk, bermimpi kehilangan Sun Caek. Dia terbangun dengan keringat dingin, dan Sun Caek menghiburnya. Begitu dia mengakui kekhawatirannya bahwa musuh-musuhnya mungkin menyerangnya, Sun Caek mengklarifikasi bahwa itu bukan salahnya. Dia menjelaskan bahwa dia dengan senang hati membantunya memikul beban kemalangan dan berbagi keberuntungannya dengannya. Pangeran kemudian memberinya gelang yang hilang. Namun, kita kemudian melihat bahwa Sun Caek takut Pangeran Yebeon akan terus membunuh orang. Peristiwa malam sebelumnya telah mengguncang keyakinannya padanya. Di tempat lain, berita penculikan adalah semua yang bisa dibicarakan semua orang. Orang-orang mencurigai Do Hwaseon, tetapi dia memberitahu ayahnya bahwa dia tidak bersalah. Karena hati-hati, ayahnya memerintahkannya untuk tetap rendah di kuil. Sementara itu, Su Gyeom mulai mencurigai Eng Ae setelah mengenali penyerang Sun Caek sebagai pria yang dia lihat bertemu dengan Eng Ae. Dia mengunjungi Eng Ae, dan tindakan kecilnya yang peduli dengan Sun Caek membuatnya terpesona. Eng Ae menyajikannya teh dan memintanya untuk menunggu saat dia menyiapkan makanan ringan untuk Sun Caek. Mereka berencana untuk mengunjungi Sun Caek bersama. Namun, saat dia menunggu, Su Gyeom menemukan beberapa kertas mencurigakan di bawah meja Eng Ae dan tiba-tiba pergi. Eng Ae mengunjungi Sun Caek sendirian dan memerankan teman yang prihatin dengan sedikit terlalu baik. Dia berniat untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang apa yang terjadi dengan penyerang Sun Caek. Dia juga mencoba meyakinkan Sun Caek bahwa Hwaseon adalah pelakunya. Sementara itu, Pangeran Yebeon dan pengawalnya tidak mendapatkan kemana-mana dengan penyerang. Meskipun mereka berjanji untuk menyelamatkan hidupnya, pria itu menolak untuk berbicara. Ini memaksa Pangeran Yebeon untuk mengikuti petunjuk kedua, surat yang digunakan untuk mengelabui Sun Caek. Penyelidikannya membawanya ke perusahaan ayah Eng Ae. Sayangnya, sebelum dia bisa menindaklanjuti petunjuk ini, dia dipanggil oleh Raja. Di istana, Raja bertemu dengan Pangeran Li Giu untuk membahas keprihatinannya atas China. Raja terobsesi untuk mendapatkan persetujuan China. Pangeran Li Giu menyarankan dia untuk fokus berdagang dengan China dan menawarkan bantuan. Raja menemukan solusinya sebagai pilihan yang lebih baik atas apa yang dikatakan para menteri dan Yebeon kepadanya. Raja berpikir itu membuang-buang waktu untuk mendapatkan persetujuan rakyatnya terlebih dahulu. Dalam perjalanan keluar, Pangeran Li Giu bertemu dengan Pangeran Yebeon dan terus mengejeknya. Menyusul keributan yang ditimbulkan Pangeran Yebeon ketika dia menggunakan tentara untuk digunakannya sendiri, Raja meragukan niatnya. Untuk membuktikan kesetiaannya,
Pangeran Hibeon menawarkan untuk melakukan apa saja untuk raja. Raja memberinya daftar hit dan memintanya untuk mengurusnya dengan segera. Tentu saja, pangeran sedih, tetapi dia masih pergi untuk mengikuti perintah raja. Malam itu, Engae berhasil menyelinap penyerang keluar dari sel tahanannya. Dia berpura-pura membantunya melarikan diri, tetapi berbalik dan menikamnya dari belakang. Ternyata dia sudah berkomplot untuk sementara waktu. Dia telah menunggu waktunya dan menunggu untuk naik pangkat. Namun, Sun Caek mengubah segalanya, dan sekarang Engae bertekad untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mendapatkan keinginannya. Melalui kilas balik, kita mengetahui bahwa dialah yang mendorong Sun Caek ke dalam kolam. Saat Engae meninggalkan TKP, dia menemukan Pangeran Li Giu, yang menyarankan mereka bekerja sama. Untuk mendapatkan kepercayaan Engae, dia membantunya membuang tubuhnya. Keesokan harinya, Deok Jong mulai mempersiapkan pernikahan Sun Caek. Dia memberi putrinya beberapa nasihat bermanfaat tentang apa yang diperlukan dalam pernikahan. Dia juga meminta Sun Caek untuk mengunjungi kuil dan berdoa untuk pernikahan yang bahagia. Di kuil, Sun Caek bertemu dengan Pangeran Li Giu. Dia menjadi khawatir saat dia berdiri di tengah hujan tanpa perlindungan. Dia mendekatinya, dan dia mengenang. Li Giu juga mengungkit orang tuanya dan ingatannya tentang Sun Caek. Dia terkejut bahwa Sun Caek tidak mengingatnya. Namun, dia bermain-main dingin, tidak ingin menunjukkan kecurigaannya. Dia kemudian memohon padanya untuk membiarkannya tidur di pangkuannya, dan Sun Caek juga tertidur. Adapun Pangeran Hibeon, dia menjalankan perintah raja dan membunuh mantan Perdana Menteri yang memiliki ikatan kuat dengan mendiang raja. Meskipun pria itu memohon kepada Pangeran Hibeon untuk memberinya 1 hari untuk menghadiri pernikahan putrinya, Pangeran Hibeon tetap membunuhnya. Setelah bangun, Sun Caek dan Pangeran Li Giu berjalan pulang bersama. Mereka menemukan kerumunan dan segera melihat tubuh penyerang Sun Caek. Sun Caek terkejut, dan Pangeran Li Giu menghiburnya. Pangeran Hibeon menemukan mereka dalam keadaan ini, dan Sun Caek dengan cepat berlari ke pelukannya. Pangeran Li Giu menggerakkan orang-orang ketika dia secara halus menyinggung Pangeran Hibeon sebagai pembunuhnya. Setelah sampai di rumah, Sun Caek melihat darah di lengan baju Pangeran Hibeon dan menghadapinya. Pertanyaannya menyinggung Pangeran Hibeon dan bertanya apakah dia mempercayainya. Sun Caek menambahkan bahwa dia tidak ingin dia membunuh orang dan memintanya untuk mengklarifikasi apakah dia salah paham dengan penyerangnya.